siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami kembali lagi nih di depan Healthy People semuanya dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Muda yang memberikan edukasi seputar kesehatan. Nah, hari ini agak beda nih Healthy People. Kita akan membicarakan tentang resistensi antimikroba atau resistensi antibiotik. Nah, Healthy People jangan lupa ya terus dipantau nih IG Live hari ini. Selama kurang lebih 20 sampai dengan 30 menit ke depan, kita akan ngobrol-ngobrol dengan ahlinya tentunya. Nah, Healthy People, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Kalau yang lagi kurang sehat, jangan lupa istirahat, mudah-mudahan lekas sehat kembali. Dan jangan lupa minum obatnya, jangan sampai ketinggalan ya. Nah, bicara tentang obat nih Healthy People, tahu nggak Healthy People kalau di tanggal 18 sampai dengan 24 November yang akan datang, kita akan memperingati Pekan Antimikroba Sedunia. Ini sudah dicanangkan oleh WHO atau World Health Organization, seperti itu ya. Nah, hubungannya dengan obat-obatan dengan antimikroba itu apa sih? Nah, untuk itu hari ini saya sudah kedatangan tamu nih Healthy People. Ada Dr. Ferry Fardian Nugroho, spesialis farmakologi klinik, yang akan ngobrol-ngobrol dengan saya hari ini membahas tentang antimikroba atau antibiotik. Nah, Dr. Ferry, selamat siang. Dr. Selamat siang. Sehat ya dok ya? Sehat. Boleh. Disapa dulu dokter Healthy People di rumah. Hai Healthy People semua. Baik, Healthy People, Dr. Ferry merupakan Wakil Ketua PPRA atau Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit Harapan Bunda. Nah dokter, kita pertama akan ngobrol tentang antimikroba dulu ya dok ya. Boleh dikasih penjelasan dulu dok? Mungkin ini kan bahasanya medical ya dok ya. Antimikroba apa sih itu gitu ya? Mungkin boleh dikasih pencerahan sedikit dok? Ya, jadi antimikroba itu sebenarnya itu umum ya. Jadi mikroba itu ada mikroba yang atau suatu makhluk hidup ya, kecil yang nggak pernah kita ketemuin, tapi bisa kita lihat mungkin dengan alat bantu mikroskop. Nah, jadi mikroba itu ada yang baik, ada yang jahat. Nah, seperti itu ya. Nah, mikroba itu sendiri bisa yang baik tentu menjaga kita, atau artinya tidak menimbulkan penyakit pada tubuh kita. Tapi kalau mikroba yang jahat itu yang bisa menyebabkan kita sakit. Nah, itu banyak macam, bisa jamur, bisa virus ya, bisa bakteri. Gitu. Nah, tapi cenderung kalau misalkan kita memang fokus untuk membunuh bakteri, ya itu biasa yang kita gunakan yaitu antibiotik. Nah, jadi seperti itu. Berarti kalau antimikroba ini tadi dokter tadi sebutkan ada yang untuk yang bakteri ada. Ya, jadi secara umum bisa antibiotik, bisa antivirus, bisa anti jamur. Itu ada dalam obat-obatan yang kalau kita sakit. Gitu ya, kalau memang penyebabnya oleh misalkan bakteri, ya tentu kita gunakan antibiotik. Baik dok. Nah, kita mungkin Healthy People lebih awam dengan antibiotik ya. Seringkali kalau lagi sakit demam tinggi ataupun apa ya gitu diberikan antibiotik sama dokter. Ya. Nah, boleh diberikan pencerahan lagi nih dokter. Untuk antibiotik sendiri kita ngomongin sekarang deh, fokus aja deh antibiotik gitu ya. Ya. Yang banyak dikenal orang-orang awam gitu ya dok. Ya. Nah, untuk antibiotik sendiri ini fungsinya seperti apa? Nah, ini tadi yang tadi sudah disebut. Tadi saya dengar ada katanya demam. Demam dikasih antibiotik. Itu nggak selalu. Nggak selalu ternyata. Nah, itu yang kadang-kadang perlu kita analisis sekarang. Kebanyakan nggak tepat ya, kalau dibilang demam harus diterapi dengan antibiotik. Nah, kita harus pastikan dulu demamnya karena apa. Ya, betul. Dan antibiotik itu memang perlu diketahui oleh teman-teman semua, itu antibiotik itu hanya bisa digunakan atau bermanfaat untuk membunuh ya bakteri. Jadi kalau misalkan demamnya bukan karena bakteri, bukan karena sakit karena bakteri jahat tadi yang saya sebutkan, itu nggak ada letaknya, nggak ada tempatnya untuk kita berikan antibiotik. Jadi nggak tepat. Ya, tentu nggak tepat. Karena bakteri. Iya, nggak akan ada manfaatnya. Karena demam sendiri banyak faktor. Bisa demam, orang dehidrasi, kurang cairan, bisa demam. Ya, betul. Gitu. Orang kalau dia infeksinya karena virus, demam juga. Ya, tapi karena virus ya dok. Nah, karena virus banyak kan ya sekarang ya, misalnya dikasih antibiotik, ya nggak akan guna, nggak akan menambah kesembuhan gitu. Jadi betul-betul antibiotik kita gunakan hanya untuk kasus-kasus infeksi atau sakit karena bakteri. Kalau bukan
tentu saja nggak tepat. Ini yang perlu diluruskan nih, karena seringkali kadang-kadang mindsetnya adalah mau sakit apapun obatnya antibiotik. Antibiotik, iya. Banyak mindset yang seperti itu, pemikiran seperti itu. Nah, ini diluruskan sama dokter Ferry. Iya. Baik. Jadi healthy people ya, kalau sakitnya, demamnya itu kita lihat dulu nih, demamnya karena apa? Karena bakteri ya tentunya diberikan antibiotik gitu ya dok. Iya. Nah kalau untuk karena demamnya karena virus seperti yang musim pandemi ini nih, karena virus nih demamnya, yang diberikan adalah antivirus. Jadi nggak boleh salah. Iya, karena nggak selalu batuk pilek pasti karena bakteri. Diare gitu. Belum tentu karena bakteri. Cenderung paling sering karena virus. Jadi pada dasarnya dengan berjalannya waktu, dia akan sembuh sendiri. Tanpa harus dikasih antibiotik. Nah, itulah yang menyebabkan antibiotik kita itu banyak yang istilah yang tadi disebut-sebut sama kita ini resistensi. Iya, atau itu. Resistensi itu gimana dok? Resistensi antibiotik. Ini maksudnya gimana dok? Ya, resistensi itu yang tadi digadang-gadang adalah suatu akibat dari kita juga sebenarnya kurang lebih ya. Ada campur tangan dari kita. Jadi resistensi itu artinya si kuman tidak tadinya bisa dibunuh dengan antibiotik yang kita punya, sekarang dipakai dengan antibiotik yang kita punya, kumannya nggak mati. Gitu. Nggak mempan lagi. Jadi kalau misalkan dulunya dia bisa dibunuh dengan antibiotik jenis ini, nah sekarang nggak mati. Nah sekarang di rumah sakit banyak tumbuh kuman-kuman seperti itu. Akibat apa? Akibat kita juga. Si penggunanya. Iya, penggunaan antibiotik yang tidak tepat indikasi tadi. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat lama pemberiannya. Tidak tepat dosisnya. Ya, tidak tepat intervalnya. Itu yang menyebabkan kemampuan dari daya bunuh antibiotiknya itu jadi melemah makin lama. Sensitivitasnya itu menurun ya, seperti itu. Ini juga termasuk dengan dikasih antibiotik tapi nggak dihabisin. Nah itu dikasih antibiotik nggak dihabisin, itu yang tadi saya sebut lamanya. Dokternya mengharapkan di terapi kurang lebih 5 hari, tapi karena si pasien makan obat 1-2 hari udah sembuh, atau 3 hari sudah rasa nyaman, di stop sendiri obatnya udah. Atau makannya lupa-lupa. Nah, itu yang memicu juga. Jadi ada tanda tanya nih. Memang sakit bisa sembuh, tapi sembuh juga kan? Walaupun dia makannya salah kan? Berarti ada question mark. Bisa memang karena mungkin saja sakitnya bukan karena bakteri yang tadi saya bilang. Nah, itu yang benar-benar kita mesti analisis. Jadi rugi sebenarnya kalau badan kita. Jadi saya perlu menyampaikan ke healthy people sekalian, badan kita kalau diberi antibiotik, apalagi anak-anak kita, kalau nggak tepat indikasi, ya rugi badannya. Rugi dari tubuhnya sendiri, rugi juga tentu cost-nya. Iya. Dan sensitivitas antibiotiknya sendiri nanti lama-lama menurun. Nanti bayangkan kalau sampai kita udah nggak punya lagi antibiotik. Seperti zaman dahulu lagi. Orang kena infeksi, nggak ada punya antibiotik yang mempan membunuh bakterinya, akhirnya pasiennya meninggal. Jadi angka kematian nanti bisa meningkat. Karena resistensi dari kita sendiri. Gitu ya, jadi kecepatan kita, para ahli menemukan antibiotik baru, sama kecepatan si bakteri membuat perlindungan dirinya atau membuat dirinya sedemikian rupa sehingga kebal terhadap antibiotik itu, lebih pintaran si bakteri. Karena kita sekolahin terus. Iya toh? Nah, jadi nanti diprediksi kurang lebih mungkin sekitar berapa puluh tahun ke depan, ya di zaman anak cucu kita nanti katanya bisa terjadi krisis antibiotik. Yang dimana balik lagi kita nggak punya senjata untuk membunuh bakterinya. Jadi kalau orang plek ada apa-apa karena infeksi bakteri, nggak kuat, daya tahan tubuhnya nggak bisa melawan, kita nggak punya antibiotiknya untuk membunuh kumannya, kok ya bisa fatal akibatnya. Menimbulkan kematian saya. Kematian. Nah ini merupakan warning juga ya, tamparan juga sebenarnya kalau buat saya gitu dong ya, untuk buat urusan, kita semua. Ya, untuk urusan minum obat antibiotik gitu dong. Iya. Kadang-kadang kita udah ngerasa oh udah nyaman, udah enak, terus malas lagi minum obat gitu kan. Apalagi kalau intervalnya memang
agak panjang, harus 7 hari dihabiskan gitu kan. Aduh bosan banget minum obat terus gitu ya dok ya. Nah tadi dokter Ferry juga sampaikan kalau waktunya nih gimana minum obatnya, waktunya tepat atau tidak gitu ya dok. Iya. Nah boleh dok waktu yang tepat nih dok, yang sebenarnya kalau minum antibiotik itu yang bagusnya atau yang baiknya seperti apa dok? Baik, secara gamblangnya begini, masih sering kita temukan teman-teman kalau diberitahu makan obat berapa kali sehari? 3 kali sehari, gitu? Ya. Ah, 2 kali sehari, ada yang 1 kali sehari, 3 kali sehari pasti analoginya pagi, siang, malam. Kalau 2 kali? Pagi sama malam. Malam. Nah, ya sama begitu dok. Iya. Nah, kalau saya minum jam 8, masih pagi nggak? Jam 8 pagi masih. Pagi masih. Kalau saya minumnya jam 5, sore 5 pagi tadi, Pagi. masih hitungan pagi kan? Beda kan ada jaraknya tuh. Nah, jadi kalau untuk sekarang itu kita nggak bisa lagi, kita perlu menjelaskan ke teman-teman sekalian, cara minum obatnya itu harus lebih tepat, apalagi antibiotik. Jadi kalau kita disebut 3 kali sehari, berarti tiap 8 jam. Jadi kita selalu mengedukasi pasiennya, sekarang kita rubah metodenya. 8 jam, Bu. Artinya kalau tadi minumnya jam 7 pagi, 8 jam kemudian, jam berapa? Jam Ayo, berapa tuh? 8, 9, 10, 11, 12. 3. Iya. Ah, gitu, 8 jam. Habis itu 8 jam berikutnya lagi. Kalau dia dituliskan informasi dari dokter 2 kali sehari, artinya per 12 jam. Kalau minum jam 7 pagi, ya jam 7 malam nanti diulang. Itu akan membuat efektivitas obat daya bunuh daripada antibiotiknya itu terhadap kumannya makin lebih baik. Seperti itu. Nah, ini yang disebutnya obatnya bekerja secara efektif. Iya, jadi waktu ini juga sangat mempengaruhi. Banyak yang salah kan selama ini? Iya, betul. Nah, Saya juga. banyak yang salah. Jadi orang berpikir, udah diminum pagi? Ya sudah, saya sudah minum pagi. Ntar hari ini minum jam 7. Ntar lupa-lupa minum jam 12 siang. Ntar lupa-lupa lagi yang siangnya diminum bahkan nempel-nempel jam 3. Karena pikirannya itu masih siang. Jadi dikejar supaya siangnya. Padahal itu waktu yang berdekatan itu malah tidak bagus. Seperti itu. Juga nggak baik. Nggak baik ya, Dok? Jadi kalau memang 8 jam ya per 8 jam. 12 jam ya per 12 jam. Begitu. Baik, Dok. Nah, untuk penyebab resistensinya sendiri dok, atau jadi kebal nih gitu kan. Tadi dokter udah sebutin ya minum obatnya mungkin seperti itu ya. Nah, ada lagi nggak sih dok yang lain? Gitu? Yang bikin kebal? Yang bikin antibiotik itu menjadi kebal, yaitu kalau kita menggunakan antibiotik itu sendiri gini, teman-teman sekalian, kuman itu suka kita bagi 2, kuman positif, kuman negatif. Jadi antibiotiknya sendiri punya kemampuan bunuh, juga ada yang antibiotik yang bisa bunuh kuman positif, ada bisa bunuh kuman negatif, ada antibiotik yang bisa bunuh dua-duanya. Nah, seperti itu. Jadi kita, dokter itu semua memilihkan mana yang lebih baik, yang lebih mengarah dan lebih tepat. Seperti itu. Jadi kita harus memilihkan yang terbaik. Dan sebenarnya dalam pengobatan kita harus memastikan bakteri penyebabnya apa. Nah, kalau kita menggunakan antibiotik yang broad spectrum, ya, atau artinya yang dalam coverage bisa membunuh banyak kuman, itu saat kita telan, yang mati itu bukan hanya kuman jahat, sama kuman-kuman baik kita ikut mati. Makanya sayang kan kalau sampai kita ternyata bukan sakit karena bakteri, kita minum obat antibiotik yang membunuh semua flora-flora normal atau bakteri-bakteri baik yang membantu ada di tubuh kita jadi rusak semua. Nah, itu salah satu yang menyebabkan terjadinya resistensi. Karena kuman-kuman baiknya banyak yang mati, akhirnya sisa kuman yang kebal terhadap antibiotik itu. Jadi hidup bebas dia, berkembang biak makin hebat dan menimbulkan infeksi pada pasiennya. Seperti itu ya Bu. Jadi lamanya, tempat indikasinya itu sangat kita perhatikan. Dan tentunya juga untuk jika healthy people sakit dan konsumsi antibiotik, tentunya juga harus dengan resep dokter ya dok. Betul, kita harus pastikan karena dokter akan membantu mengarahkan, mendiagnosis apakah betul karena bacterial infection, butuh nggak gitu.
Ya, jadi kita harus sebenarnya kerjasama dengan dokter. Ya, kita juga banyak sekarang smart people lah sekarang kita boleh bilang ya, healthy people kita juga pasti smart. Lama-kelamaan harus lebih smart dan harus tahu kalau memang bukan karena bakteri infeksi, karena bakteri tentu nggak perlu gunakan antibiotik. Gitu. Karena kadang-kadang ada tendensi yang sakit sedikit, udah deh antibiotik aja gitu ya. Iya. Cepat sembuh, tapi kan ternyata sakitnya nggak karena bakteri. Iya, gitu. Banyak yang suka begitu. Makanya kita suka mengedukasi seperti ini supaya teman-teman juga, healthy people juga pada tahu. Oh iya ya. Bahkan saya suka kalau ke pasien suka bilang, kayaknya ini bukan, kita harus evaluasi dulu ya. Kita pastikan dulu apakah infeksinya karena bakteri. Jadi saya nggak kasih antibiotik dulu ya. Dan banyak sekarang udah pada mengerti. Oh iya dok, siap dok. Setelah hari ini makin banyak lagi dok. Makan lagi banyak lagi. Healthy people yang smart. Ya, Nah, ya, dok, ya. Iya tentu saja. Nah kalau sudah terkena, sudah resisten nih dok di badan kita, itu ciri-cirinya seperti apa sih dok? Kemudian bisa nggak sih kalau kita kembali normal gitu dok? Kayak misalnya saya ya dok ya, kebiasaan misalnya minum obat antibiotiknya nggak sampai habis, atau ya tadi dok interval minumnya tuh nggak yang 3 kali sehari tapi nggak per 8 jam. Mungkin kan ada efek ke tubuh kita juga gitu dok. Nah ini ciri-cirinya seperti apa dan kemudian bisa nggak dikembalikan? Ya. Jadi resisten ini bukan pada tubuhnya manusianya sih sebenarnya menurut saya ya. Jadi pada kumannya. Ada kemasukan kuman yang kebal. Jadi kumannya yang kebal, bukan badannya yang kebal. Ada kesusupan kuman yang kebal. Nah, maka kalau di rumah sakit atau di tempat-tempat perawatan rumah sakit ini penting sekali kita memperhatikan juga selain penggunaan antibiotiknya harus yang indikasi yang tepat, kita juga harus kebersihannya ditingkatkan. Gitu. Jadi kita dengan cuci tangan rajin, ya, dengan jaga kebersihan lingkungan, itu juga menjaga tidak atau mengurangi pertumbuhan dari kuman-kuman jahat itu. Seperti itu. Ya, jadi pada prinsipnya kita resistensi itu muncul karena kumannya menjadi kebal terhadap antibiotik tersebut. Bukan artinya badannya pasien yang jadi kebal, tapi kita yang kemasukan kuman yang kebal itu yang jadi kita nggak bisa disembuhkan, gitu, ya. Terutama pasti contohnya pas kita lagi sakit, kita terhirup atau kemasukan dari orang yang kemasukan bakteri yang kebal. Nah, itu ya kalau kita kena terinfeksi juga bakteri tersebut, ya kita juga kesusupan bakteri kebal itu. Dari mana kita bisa tahu? Ya kita harus melakukan kultur namanya. Ya, jadi pengobatan yang tepat itu sebenarnya sebelum kita menggunakan antibiotik, kita cari sumber infeksinya di mana, kita ambil, kita biarkan kumannya di bawah mikroskop, kita cek kumannya apa sih yang bikin pasien saya sakit, terus dia matinya sama antibiotik apa sih? Nah itu yang akan dilaporkan kepada dokter yang merawat. Dok, pasien dokter ini sakitnya karena kuman ini dan butuh antibiotiknya yang ini. Nah jadi dokter akan memilihkan yang sesuai. Sehingga pas diterapi ke pasiennya, antibiotiknya sangat bagus dan tepat. Itu, ya. Baik-baik di badan kita sendiri nggak berasa ya dok sebenarnya ya, cuma pada saat minum obat tertentu atau antibiotik lagi ada jadi kebal, gitu. Jadi nggak mempan gitu, nggak sembuh-sembuh mungkin gitu ya dok. Iya, kita memicu terjadinya kuman-kuman yang kebal tersebut lah. Okay. Ya. Baik, dok. Nah dok ada yang tanya nih dok. Dari followers Rumah Sakit Harapan Bunda. Kapan waktu yang tepat minum antibiotik saat diare dok? Nah, diare, antibiotik nggak dok obatnya dok? Baru disebut diare langsung ditanyain diare saya. Ya tadi kita sudah tahu hampir sekian persen cukup tinggi kejadian diare itu disebabkan oleh biasanya disebabkan oleh virus. Ya, tapi kalau misalkan kita bisa deteksi misalkan dengan virus itu kan self-limiting disease. Jadi dengan kita pantau, kita terapi pasiennya, demamnya kita jaga ya. Terus yang kita takutkan dari diare bukan karena si virus atau bakteri, tapi dehidrasinya. Dehidrasinya kita atasi, kita jaga, pasien nggak dehidrasi. Kita lihat kalau dia berapa hari sembuh, diarenya stop, ya sudah. Tapi kalau diare, kapan kita butuhkan antibiotik? Kalau diare itu disebabkan oleh
Bakteri. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Jadi dengan cara apa ya? Di pemeriksaan penunjang lewat pemeriksaan fesesnya, kotorannya diperiksa di secara mikrobiologi, ya kan? Nah, dicek di laboratorium. Ya biasa kan dokter akan menentukan kok sudah 7 hari pasienku nggak ada perbaikan, terus pasti diare. Karena diare sendiri banyak sebabnya. Nggak hanya infeksi loh. Kasus-kasus keganasan dengan kanker juga bisa terjadi diare. Ya, kita salah makan juga bisa diare, malabsorpsi juga bisa diare. Ya, seperti itu. Baik. Nah, HTP yang tadi bertanya ya, diare nggak melulu dengan antibiotik ya HTP. Pasti ada pemeriksaan dulu nih, gitu. Kebanyakan tadi dokter Ferry bilang kebanyakan diare disebabkan oleh virus. Tentunya kalau karena virus, ya pakainya antivirus gitu ya dok ya. Ya, virus sebenarnya kita kalau nggak dikasih obat juga sembuh sendiri. Ya. Makanya istilahnya self-limiting disease. Pada dasarnya kita dengan daya tahan tubuh kita sendiri, dia akan mati sendiri kok. Baik, jadi tingkatkanlah daya tahan tubuh Iya. kita. Adalah kuncinya. Makan sehat, istirahat cukup, kita jaga jangan dehidrasi, terus biasanya akan perbaikan. Ya, dokter. Baik, nah dok, ada lagi dok. Sekarang ini lagi musim batuk, sakit tenggorok. Apa efektif minum antibiotik dok? Biar cepat sembuh. Nah ini nih, biar cepat sembuh ini nih. Di pemikiran kita dikasih antibiotik pasti cepat sembuh ya. Kalau memang disebabkan oleh bakteri, Bu, Bapak sekalian. Ya, kalau nggak karena bakteri ya nggak cepat sembuh juga. Banyak pasien kita ya 7 hari, 8 hari ya masih batuk-batuk juga. Kalau memang, apalagi kalau batuknya disebabkan oleh alergi. Ya itu mau dikasih antibiotik sampai kapanpun juga nggak hilang-hilang. Ya, jadi kalau memang sebabnya oleh batuk pileknya itu karena infeksi bakterial, ya kita kasih antibiotik iya tepat. Tapi kalau bukan, biasanya nggak akan ada efeknya juga. Bahkan belum obatnya habis, baru minta antibiotik 1, 2 hari besok udah enak. Jangan-jangan ternyata padahal dia karena kebanyakan gorengan. Mungkin radang iritasi saja, batuk-batuk. Hari itu dikira, oh antibiotik, baru minum sekali, sembuh. Yang dia bilang hebat siapanya? Antibiotiknya. Antibiotik emang tokcer, 1 kali minum bermanfaat. Padahal nggak begitu. Antibiotik kita untuk mengevaluasi manfaatnya itu biasa kelihatan pada pasien-pasien yang terinfeksi itu, biasanya kita evaluasi di 48-72 jam. Baru kita bisa nilai. Kalau pasiennya perbaikan, artinya mungkin antibiotiknya tepat dan berefek. Seperti itu. Jadi jangan bilang antibiotiknya hebat. Ya. Dan juga jangan bilang minta antibiotik biar cepat sembuh. Iya, nggak boleh. Saya suka bilang, jangan Bu kok diminta-minta antibiotik, emang ini bukan makanan. Nggak boleh. Jadi kalau bukan memang karena infeksi bakteri, kita sangat simpen. Dan kita di rumah sakit, apalagi kayak terutama di harapan muda, kita sangat concern juga untuk menjaga ini. Jadi kalau nggak benar-benar ada data yang menunjukkan pasien kita terinfeksi oleh bakteri, kita nggak akan kasih. Terutama antibiotik-antibiotik yang biasa kita simpen, yang daya bunuhnya kuat, lebar membunuhnya, dan kita suka simpen. Untuk infeksi-infeksi berat, kalau ada pasien-pasien kita infeksi berat, baru kita kasih. Kalau nggak, jangan. Karena nanti rusak sensitivitasnya. Ya kalau ibarat kata kita punya senjata pamungkas. Kita kalau nonton film ya, jagoan-jagoan punya senjata pamungkas. Sering nggak ditunjuk-tunjukin ke orang? Pasti enggak, belakangan. Kalau udah sampai kritis banget baru kita keluarin. Nah, sama seperti antibiotik. Kita mau bikin antibiotik juga seperti itu. Kalau nggak benar-benar terpaksa kita pakai, jangan main serta-merta pakai antibiotik. Kecuali kita yakin betul, sense kita yakin betul dan memang kita buktikan dengan pemeriksaan penunjang pasien tersebut memang infeksi bakteri. Kita tolonglah secepatnya dengan antibiotik. Ya. Baik, dok. Nah, tadi ada juga dok yang tanya nih kemarin udah DM di Instagram Sakit Harapan Bunda dok. Antibiotik itu banyak macamnya, jadi kita harus gimana dok? Yang tadi saya bilang, betul antibiotik banyak macamnya, banyak golongannya. Dan jangan pernah bilang antibiotik ini kok lebih keras. Nggak ada antibiotik lebih keras, lebih lembek, atau kenapa yang satu ini dimakan 3 kali, yang ini makannya cuma sekali. Nah, itu jadi itu semua ada golongan-golongan antibiotiknya. Jadi antibiotik sendiri macam-macam golongannya, ada yang bekerja lewat berbagai macam jalur untuk membunuh bakterinya.
Ada yang merusak dinding bakterinya, ada yang merusak sel DNA bakterinya. Jadi mekanisme kerjanya beda-beda. Nah inilah yang jenis-jenis ini berbeda-beda. Jadi dari sisi ini sebenarnya kita memilihkan untuk yang mana yang paling baik, yang paling sesuai untuk kuman yang menyebabkan sakit pada pasien kita. Itu satu. Kedua yang kita pertimbangkan adalah apakah ini aman buat pasien kita? Karena ada antibiotik yang punya efek bisa merusak ginjal. Artinya kalau dipakai dengan tidak dosis yang tepat, tidak dengan cara yang tepat, dia cukup beracun lah gitu. Nah atau ada antibiotik yang nggak boleh dipakai buat anak baby atau anak-anak. Nah kita kan memilihkan. Nah kenapa ada banyak macam itu? Dengan banyak macam itu kita memilihkan mana yang paling cocok buat pasien kita. Tentu yang kita pilihkan yang paling cocok untuk kumannya, membunuh kumannya, paling ringan efek sampingnya, paling enak dan cocok buat si pasiennya untuk konsumsi kan. Itu aja yang penting. Baiklah. Ya. Nah ini juga untuk minum antibiotik sendiri custom ya dok kalau saya lihatnya gitu. Jadi maksudnya adalah gejala yang sama belum tentu obatnya juga sama. Betul. Gitu, ya? Belum tentu, betul. Dan dipengaruhi oleh pasiennya. Bisa ada pasien yang alergi terhadap golongan ini. Nggak alergi sama yang ini. Bisa aja alergi sama ini, nggak alergi ini. Atau pasien lain. Pasien anak kecil, baby. Kita juga harus hati-hati. Orang tua di atas 65 tahun. Itu kita harus hati-hati juga. Ibu hamil menyusui. Kita harus hati-hati lagi. Lebih hati-hati lagi juga. Nah, pasien-pasien spesial seperti itu yang kita harus aware. Nah, jadi fungsinya ke dokter apa? Dokter memilihkan yang tepat untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan berbagai macam-macam ini, kita memilihkan yang paling tepat. Kalau dokternya tepat, ya berhasil menterapi pasien dengan baik. Gitu. Nah kalau untuk kasus-kasus kebal ya dok, atau resistensi antibiotik ini di Indonesia dok, ini sudah banyak atau cukup banyak Bu. Cukup banyak. Jadi kalau kita semua nih rumah sakit di semua rumah sakit di Indonesia bahkan di mancanegara sekarang sangat concern untuk menjaga kelestarian antibiotiknya. Yaitu dengan cara apa? Meredam penggunaan antibiotik semena-mena. Ya. Tidak menggunakan antibiotik yang spektrum yang terlalu besar untuk hanya kasus yang padahal nggak membutuhkan antibiotik. Nah, hal-hal seperti itu yang kita pangkas betul. Supaya pola kuman yang ada di rumah sakit ini atau kuman-kuman yang ada hidup di rumah sakit ini bisa jadi lebih sensitif. Artinya nggak timbul kuman-kuman jahat yang kebal-kebal tadi. Jadi antar rumah sakit bisa beda nggak? Beda Bu. Peta rumah sakit kita sama peta rumah sakit lain tuh bisa beda. Kalau kita bersih, kita bagus penjaga antibiotik kita juga bersih, rajin kebersihan ruangannya, kita jaga alat dan kita sendiri. Kebiasaan manusia yang hidup di rumah sakit, dalam rumah sakit itu, ya itu termasuk kita semua, sangat patuh untuk hygiene kebersihannya. Tentu kuman-kuman jahatnya akan sedikit. Tapi bagi rumah sakit lain yang nggak mau peduli dengan itu, akan banyak kuman-kuman yang jahatnya nanti. Yang berisiko masuk menyelinap ke pasien-pasien yang kita rawat. Paham ya Bu ya? Jadi bukan pasien yang kebal, tapi dia disusupin sama kuman yang kebal. Gitu. Maka rumah sakit kita ini harus kita jaga terus, tetap bersih, kebiasaan pola hidup sehat kita bersih, kita dicuci tangan, rajin cuci tangan, itu harus bersih. Kita mau pegang pasien ke pasiennya, kita tuh harus cuci tangan dulu, supaya kita nggak mentransfer kuman yang ada di sini ke pasien kita yang sebelahnya, seperti itu. Ya. Ini dijaga dari diri kita sendiri ya? Ya, itu salah satu program dari pengendalian antimikroba atau antibiotik ini di rumah sakit. Baik, dokter. Nah, ada lagi yang ingin bertanya, Healthy People? Silakan. Oke, silakan untuk Healthy People yang ingin bertanya, ada pertanyaannya. Nah dok, kalau untuk menghindari nih dok, untuk menghindari supaya kita nggak resisten dengan antibiotik atau antimikroba ini gimana? Ya tentu ya tadi saya bilang, kita harus gunakan secara tepat. Kita tepat gunakan antibiotiknya. Kalau nggak memang butuh antibiotik, jangan pakai antibiotik. Kalau terpaksa pakai antibiotik, pakailah dengan waktu yang tepat, dengan jangka waktu yang tepat, cara yang tepat, dosis yang tepat, interval yang tepat. Itu kuncinya. Itu kuncinya ya, dan itu harus
kitanya juga disiplin. Iya. Ya. Kita juga disiplin. Kita bekerja sama dengan dokternya. Baik dokter. Ada yang ingin bertanya, healthy people? Oh ada, masih ini. Terima kasih nih buat pertanyaannya. Pertanyaan hari ini karena Cukup menarik sih memang kasus dong, ini. menarik ya, Ya. karena ini dok. Apa sakit ya? leher boleh minum antibiotik 3x1. Nah ini dia. Sakit leher boleh minum nggak antibiotik 3x1? Pertanyaan saya, sakit lehernya karena apa Bapak Ibu? Iya, sakit lehernya itu bisa macam-macam nih. Bisa karena habis makan cabai goreng-gorengan banyak-banyak. Itu iritasi. Bisa jadi. Bukan karena bakteri kan? Nggak ada gunanya pakai antibiotik. Gitu. Bisa juga sakit lehernya kenapa nih? Misalnya mungkin karena dehidrasi, kurang banyak minum air, kurang cukup minum air putih. Ya menimbulkan iritasi ya bisa juga. Atau infeksi virus misalkan ya. Viral infection bisa juga. Tapi kalau dikasih antibiotik yang nggak ada gunanya. Apalagi antibiotik mau 3x1. Nggak semua antibiotik pasti 3x1. Healthy people ya. Jadi jangan salah ya. Kita suka banyak orang di luar sana membeli dari tempat-tempat yang tidak tepat atau dapat dari temennya. Kadang antibiotik bisa begitu tuh. Nih pakai antibiotik saya dulu nih. Gak apa-apa. Padahal itu bukan sesuatu yang boleh digunakan sembarangan. Karena belum tentu cocok untuk kuman. Andai kata memang betul sakit leher karena infeksi bakteri. Belum tentu Anda cocok dengan antibiotik yang teman Anda cocok. Itu yang mesti dicamkan baik-baik. Bisa saja Anda alergi. Dan obat antibiotik ini 3x1. Golongan lain belum tentu 3x1. Bisa cuma sekali sehari. Bayangkan kalau dikira antibiotik itu 3 kali sehari, padahal dosis treatmentnya untuk terapi cuma butuh 1 kali sehari. Dimakan 3 kali sehari. Tentu kelebihan bisa risiko apa? Efek samping muncul, toksisitas. Ya. Jadi tentu teman-teman harus lebih hati-hati. Ya, lebih hati-hati dan nggak boleh sembarangan menggunakan antibiotik. Karena efek sampingnya dan kerugiannya sangat besar untuk tubuh kita sendiri. Ya, mari kita jaga dah sama-sama. Efek sampingnya bisa jangka pendek, bisa jangka panjang ya dok ya? Tentu efek sampingnya bisa langsung, ada efek samping langsung ya, misalkan kalau misalkan dia bisa menimbulkan efek samping mual muntah, ya tentu bisa mual muntah. Kalau misalkan ada efek samping yang munculkan diare, ya bisa tambah diare. Atau efek samping yang berbahaya lainnya. Ada antibiotik yang bisa menimbulkan gangguan irama jantung. Nah, kalau Anda punya gangguan jantung, nggak tahu antibiotik itu bisa menimbulkan gangguan irama jantung. Ditelan, ditambah lagi dengan obat lain yang bisa mengganggu irama jantung, bisa terjadi serangan jantung mendadak. Ya, jadi hati-hati. Walaupun sepele, tapi bisa fatal. Obat-obatan itu harus hati-hati. Secara umum, ya. Secara khusus ya pada antibiotik hati-hati. Juga bisa merugikan juga. Ya. Gimana nih? Ngobrolnya sangat-sangat memberikan pencerahan dokter. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan healthy people semuanya bisa menangkap intisari dari obrolan kita hari ini ya healthy people. Jadi lebih bijak lagi nih pada saat meminum obat atau antibiotik yang diresepkan oleh dokternya gitu ya. Nah dokter, sebagai penutup dok, boleh berikan pesan kepada healthy people di rumah nih dok, termasuk saya juga, untuk bisa terhindar dari resistensi antimikroba atau antibiotik tadi, dan juga gimana kita bijak untuk menggunakan obat-obatan. Baik. Teman-teman sekalian, healthy people. Jadi yang perlu saya tekankan adalah dalam perihal menggunakan antibiotik. Yang dalam penggunaan antibiotik itu, gunakanlah harus tepat indikasi. Kalau betul karena infeksi bakteri, baru ada manfaatnya kita mengkonsumsi antibiotik. Itu yang pertama. Kedua, gunakan dengan cara gunakan konsumsi obatnya dengan tepat, dengan cara yang tepat. Kalau memang 3 kali sehari, artinya harus per 8 jam. Kalau 2 kali sehari per 12 jam, kalau 1 kali sehari per 24 jam dengan waktu yang kurang lebih sama. Ya. Kedua juga lama terapinya.
biasanya dokter menterapi 5 hari sekarang untuk antibiotik, ya. Jadi gunakan secara sesuai anjuran dokter, ya. Bahkan yang paling penting gunakan tempat indikasi, tepat intervalnya, ya. Juga konsultasi dulu sebelum gunakan antibiotik, supaya dokter dan kami semua bisa membantu teman-teman semua untuk memilihkan mana antibiotik yang tepat untuk Anda. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, Dokter Ferry. Wah, senang sekali hari ini nih ya, banyak sekali pencerahan-pencerahan tentunya dari Dokter Ferry ini, Healthy People ya. Baik. Nah, Healthy People, untuk kebetulan Dokter Ferry tidak berpraktek. Jadi saya tidak bisa memberikan informasi seputar jadwal praktek dokter, tapi Dokter Ferry di sini juga sebagai wakil dari PPRA ya, Dok ya, yang mengawasi nih penggunaan antibiotik di Rumah Sakit Harapan Bunda. Itu ya, Dok ya. Jadi kami terima kasih banyak, Dok, hari ini pencerahannya, juga waktu dari Dokter Ferry yang menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol, memberikan pencerahan juga atau kejelasan lagi nih kepada Healthy People. Gitu ya, Dok ya. Terima kasih. Baik, Healthy People, untuk acara hari ini kami sudahi, dan untuk jangan lupa juga nih Healthy People, acara hari ini bisa lagi Healthy People saksikan di YouTube channel Rumah Sakit Harapan Bunda, dan juga tentu saja tetap ikuti Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda, di mana banyak edukasi-edukasi yang akan diberikan oleh kami, kemudian juga informasi-informasi seputar edukasi acara edukasi yang akan dilaksanakan di Rumah Sakit Harapan Bunda. Healthy People, pesan hari ini adalah resistensi antimikroba atau antibiotik dipicu oleh kedisiplinan kita sendiri dalam mengkonsumsi obat. Jadi jangan gunakan obat seperti antibiotik atau antivirus tanpa adanya resep dari dokter. Dan antibiotik, ingat ya Healthy People, bukan penyembuh dari segala penyakit. Konsultasikan dulu kondisi kesehatan Anda ke dokter sehingga dapat diberikan penanganan yang sesuai. Keep healthy and happy.